Kualitas tidur yang bagus bikin tubuh kita sehat, bahagia, dan penuh semangat. Tetapi jika kalian kurang tidur, bisa menyebabkan kecemasan maupun depresi akibat tingginya hormon kortisol di dalam tubuh. Konsultasilah ke dokter. Jika kalian sering merasakan kecapekan atau lebih-lebih setelah bangun tidur, bisa jadi ini merupakan sebab awal terjadinya sleep apnea, gangguan tidur, depresi, tingginya level hormon stres, anemia, masalah tiroid, autoimun, atau tidak seimbangnya hormon seks, dan lain-lain. Pada saat hormon leptin dan melatonin meningkat, kalian gak akan lari ke jenis-jenis makanan maupun minuman yang manis dan berlemak. Tapi, konsumsi teh dan kopinya wajib dikurangin. Berikut adalah beberapa solusi yang bisa kalian coba agar terhindar dari stres yang sebenarnya merupakan pemicu kegemukan yang masih diremehkan oleh kebanyakan orang. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, simak video berikut. Let's go! Diet yang seimbang serta level aktivitas tubuh yang sangat memadai sangatlah berpengaruh sekali terhadap berat badan seseorang serta kesehatan tubuhnya secara menyeluruh. Jika saat ini kalian sedang fokuskan diri pada penurunan berat badan atau hanya fokus dalam menjaga idealnya berat tubuh, cobalah untuk memperbaiki pola tidur kalian masing-masing. Kenapa? Karena berbagai penelitian membuktikan bahwa pada saat kita kekurangan tidur, tubuh kita cepat merasa lapar. Sehingga dengan cepat, otak kita merangsang tubuh kita untuk makan. Begitu juga saat tubuh kita merasa capek. Dengan cepat, otak kita merangsang tubuh kita untuk mengonsumsi makanan ataupun minuman yang manis-manis dan berlemak. Akibatnya, asupan kalori seseorang menjadi meningkat. Jika hal ini terjadi terus-menerus, bisa menyebabkan kegemukan, bahkan meningkatkan resiko terserangnya berbagai penyakit kronis di kemudian hari. Jika kegemukan ini berlangsung dalam waktu yang lama, kualitas tidur seseorang menjadi terganggu, yang berpotensi meningkatkan terserangnya penyakit insomnia maupun sleep apnea, yaitu jenis penyakit yang sangat berkaitan sekali dengan kebiasaan atau pola tidur seseorang. Lalu solusinya, perbanyak tidur. Kedengarannya ini merupakan solusi yang sangat mudah, tetapi menjadi tantangan bagi orang-orang yang memiliki jadwal kerja yang sangat padat alias super sibuk. Tahu nggak Kak, kenapa saya menyarankan untuk memperbanyak tidur? Karena tidur merupakan kunci kebahagiaan, kesehatan, dan semoga panjang umur. Karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada saat kita tidur atau istirahat, hormon leptin di dalam tubuh kita meningkat. Akibatnya, seseorang yang memiliki porsi tidur yang cukup akan lebih optimal dalam mengontrol nafsu makan serta lemak tubuh. Yang sebenarnya ini adalah fungsi utama hormon leptin. Nah, bagi kalian yang ingin awet muda, ternyata berbagai penelitian menunjukkan bahwa tidur bisa menekan resiko penuaan dini. Maka, yuk buruan melakukan sekarang juga. Jangan tunggu besok atau sakit. Setuju gak? Di samping itu, ternyata tidur bisa merangsang kesehatan sistem imun tubuh. Bahkan bisa menekan level hormon stres yang bisa menyebabkan seseorang depresi. Yang memungkinkan seseorang terhindar dari masalah depresi, mudah marah, dan berbagai kecemasan. Dan yang lebih utama lagi, tidur ternyata bisa meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan otak. Nah,
Pada saat kita tidur, lalu mimpi, ini disebabkan oleh apa ya? Yang belum tahu jawabannya, tulis di kolom komentar. Contohnya gampang Kak, gini. Suprati, saya belum tahu, tolong jelaskan lebih detail. Simpel kan? Dan lain-lain. Untuk durasi tidur yang direkomendasikan adalah sekitar 7 hingga 9 jam per hari. Tetapi umumnya wanita lebih lama lagi. Ya kurang lebih 1 jam lah. Karena umumnya wanita lebih rentan akan kecemasan atau depresi dibandingkan dengan laki-laki. Nah, bagi sahabat setia channel Suprati yang saat ini punya masalah sulit tidur, cobalah untuk mempraktekkan beberapa trik berikut. 1. Cobalah mendengarkan binaural beat di aplikasi telepon seluler kalian masing-masing. Bahkan di YouTube sendiri juga sangat banyak nih Kak. Cobalah. Di sana kita bisa mendengarkan dua nada dengan frekuensi yang berbeda yang dimainkan secara terpisah yang dapat mempengaruhi otak dalam menekan stres, kecemasan, bahkan insomnia. 2. Cobalah untuk mengatur jam tidur maupun bangun tidurnya pada waktu yang sama setiap harinya. 3. Pindahkan berbagai alat elektronik dari tempat tidur kalian. Bahkan jika kamar mandi kalian bersebelahan langsung dengan kamar tidur kalian, usahakan untuk tidak menyalakan lampunya di tengah malam. Kenapa? Karena pancaran cahaya terang dari lampu maupun peralatan elektronik bisa mengganggu proses produksi hormon melatonin pada tubuh kita. Yaitu suatu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pineal yang menjadikan kita menjadi semakin rileks pada saat kita tidur. Umumnya hormon ini sudah mulai memuncak kurang lebih 2 jam sebelum waktu tidur kita. Keempat, kurangi tidur di siang hari. Bahkan terlalu banyak bermain dengan anak-anak maupun hewan kesayangan di tempat tidur menjelang tidur bisa menyebabkan kualitas tidur kita terganggu. 5. Hindari mengonsumsi makanan ataupun minuman yang berkafein. Umumnya, kadar kafein masih tetap di dalam darah kita sekitar 6 hingga 8 jam sejak dikonsumsinya makanan ataupun minuman berkafein tersebut. Kenapa? Karena kafein mampu menstimulasi sistem saraf pusat yang menjadikan kita justru semakin merasa lebih segar kembali, alias lebih bugar, lebih aktif, bahkan lebih peka, sehingga menjadikan kita malah tidak ngantuk. Hati-hati ya Kak. Penggunaan atau pengonsumsian yang berlebih pada makanan ataupun minuman yang berkafein bisa menyebabkan kita kegelisahan, sulit tidur, palpitasi, sakit perut, bahkan gemetaran. Mengenai batas konsumsi kafein yang direkomendasikan adalah 400 hingga 450 mg per hari, atau yang setara dengan 3 cangkir kopi atau 5 cangkir teh. Jika kalian memiliki berbagai keluhan seperti insomnia, kegelisahan, bahkan keluhan lain yang berkaitan dengan tidur yang bermasalah, maka hindarilah penggunaan kafein. Sudah tentu yang berlebihan. Bahkan jika kalian saat ini sedang mengonsumsi suplemen tertentu atau berbagai pil, obat-obatan tertentu pada saat kalian olahraga, bahkan nikotin jika kalian itu perokok, usahakan untuk tidak mengonsumsi kafein melebihi batas yang direkomendasikan. Sebagai patokannya,
Satu cangkir kopi yang difilter kurang lebih mengandung 140 mg kafein. Satu cangkir kopi instan kurang lebih mengandung 100 mg kafein. Satu kalengan minuman berenergi kurang lebih mengandung 80 mg kafein. Satu cangkir teh kurang lebih mengandung 75 mg kafein. Untuk sepotong coklat kecil kurang lebih mengandung 25 hingga 50 mg kafein. Sedangkan untuk satu kaleng Coca-Cola kurang lebih mengandung 40 mg kafein. Sebelum saya lanjutkan, saya mau nanya nih, sebenarnya channel Suprapti ini sangat bermanfaat nggak sih buat kalian semua? Jika bermanfaat, coba sebutkan apa manfaatnya. Jika channel Suprapti ini bersifat monoton ataupun menjemukan, tolong kasih usulan maupun komentar yang sifatnya membangun demi perkembangan channel Suprapti Dream di kemudian hari. Support channel Suprapti dengan like and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasinya. Lebih hebat lagi jika kalian bersedia men-share video-video channel Suprapti ini ke anggota keluarga maupun teman terdekat kalian masing-masing. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah. Amin. Gimana kak? Kalian masih tetap bisa fokus? Oke, kita lanjut. Keenam, usahakan untuk menciptakan ruang tidur yang nyaman, tata ruang yang rapi, serta tata letak furniture yang indah, serta suhu ruang yang sejuk dan gelap ternyata bisa meningkatkan kualitas tidur seseorang. Cobalah untuk tidak mengerjakan tugas-tugas kantor ataupun tugas kuliah kalian di tempat tidur. Suasana hati serta pikiran yang rileks juga sangat menentukan kualitas tidur seseorang. Jadi usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan tertentu kurang lebih 1 hingga 2 jam sebelum tidur untuk menekan meningkatnya hormon stres, yaitu hormon kortisol di dalam tubuh. Cobalah untuk membiasakan diri melakukan relaksasi yang rutin. Contohnya latihan pernafasan maupun meditasi. Yoga pun juga merupakan pilihan yang sangat brilian. Seseorang dengan kualitas tidur yang bagus saat bangun tidur, pasti dia merasakan tubuh yang fresh. Suasana hati pun menjadi gembira. Bahkan level energi pun optimal. Sehingga seseorang semakin bersemangat hidup, sehingga dengan izin Allah kita pun menjadi sehat dan panjang umur. Amin. Tetapi jika saat kalian bangun tidur justru kalian merasa keletihan atau capek-capek yang berkepanjangan, maka cobalah untuk konsultasi ke dokter. Jangan buru-buru menggunakan beberapa jenis obat tidur. Tahu kenapa? Karena kebanyakan konsumsi obat yang tidak tepat dosisnya serta penggunaan yang berkepanjangan bisa menimbulkan efek yang sangat merugikan buat kesehatan seseorang. Tingginya level hormon stres atau kortisol, kecemasan, depresi, kurang tidur, anemia, sleep apnea, autoimun, gangguan tiroid, hormon seks yang tidak seimbang, dan lain-lain umumnya sangat berkaitan dengan kualitas tidur seseorang. Seseorang dengan kondisi fisik yang stres bisa meningkatkan level hormon kortisol yang jika dibiarkan dalam waktu yang berkepanjangan bisa menyebabkan kegemukan yang bisa meningkatkan potensi terserangnya berbagai penyakit yang berkaitan dengan gangguan metabolisme seperti tekanan darah tinggi, lemak darah, disfungsi endotel, kelengketan saluran darah yang berkaitan dengan penyakit
kardiovaskuler, bahkan diabetes. Tahu kenapa? Karena umumnya seseorang yang stres cenderung lari ke jenis-jenis makanan maupun minuman yang manis-manis dan berlemak. Contohnya, coklat, cookies, es krim, dan masih banyak lagi. Berikut adalah beberapa solusi yang bisa kalian coba agar kalian bisa terhindar dari stres. 1. Coba luangkan waktu untuk mencoba hal-hal yang baru yang bersifat bisa menyenangkan kalian. Lalu abadikan dalam bentuk foto maupun video, tentunya yang lucu-lucu. 2. Sekedar jalan-jalan sore di sekitar taman ataupun mall yang indah dan harum juga merupakan ide sederhana yang bisa kalian coba. 3. Cobalah berinteraksi dengan teman yang kalian percayai. Untuk sekedar berbasa-basi pun bisa menimbulkan efek positif yang bisa kalian coba. 4. Cobalah untuk istirahat yang cukup, tetapi jangan berlebihan. Contohnya, pada saat kita memiliki waktu yang luang di siang hari, tapi bukan malam hari menjelang tidur ya kak, cobalah untuk beristirahat sebentar. Kurang lebih 20 hingga 30 menit. Sebatas bersandar di kursi, bukan tiduran di tempat tidur, untuk menghindari tidur yang berlebihan. Serta ciptakan ruang istirahat kalian itu yang indah, bersih, harum, sejuk, dan gelap. Kalau bisa, tambahkan beberapa bunga yang segar dan harum. Itu sangat menyenangkan. Tentunya, jangan lupa minum air yang cukup dan olahraga. Video seru yang lainnya ada di sini. Wassalamualaikum. Bye.